Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Ade Setio, NPM 1731 1270 6450 187. Mata kuliah Dasar-dasar Komputer dan Jaringan R04. Perkembangan generasi komputer. Komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama adalah ENIAC, yang merupakan komputer elektronik pertama di dunia yang mempunyai bobot seberat 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter, dan membutuhkan daya listrik 174 kW. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung hampa udara atau vacuum tube yang terbuat dari kaca untuk penguat sinyal. Namun hal tersebut masih banyak mempunyai kendala seperti mudah pecah dan cepat menyalurkan panas. Sejarah perkembangan komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pada generasi ini, komputer masih banyak mengeluarkan panas. Menggunakan komponen elektronikanya yang terbuat dari tabung hampa udara atau vacuum tube. Program dibuat dalam bahasa mesin atau machine language yang programnya tersimpan dalam memori komputer. Untuk mengoperasikannya pun membutuhkan kekuatan listrik yang cukup besar. Kapasitas yang disediakan untuk penyimpanan data sangat kecil dan terbatas. Programnya masih menggunakan bahasa mesin dengan menggunakan kode 0 dan 1 dalam urutan tertentu. Prosesnya relatif lambat, mempunyai ukuran atau bentuk yang sangat besar sehingga diperlukan sebuah ruangan yang cukup besar hanya untuk meletakkan komputer ini. Orientasi utama pada aplikasi bisnis menggunakan sistem luar magnetic tape dan magnetic disk. Komputer generasi kedua. Sejarah perkembangan komputer generasi kedua lahir pada tahun 1960-an. Penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer pada saat itu. Transistor dapat menggantikan tabung hampa udara, dan hal tersebut tentunya mengubah semua ukuran mesin-mesin elektrik. Transistor mulai digunakan pada komputer sekitar tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembang memori inti magnetik membantu pengembang komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibandingkan dengan komputer generasi pertama. Perkembangan komputer generasi kedua ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Program dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi, high level language seperti Fortran, COBOL, ALGOL. Kapasitas memori utama sudah lumayan besar. Sirkuitnya adalah transistor. Ukuran fisik komputer lebih kecil dari komputer generasi pertama. Tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, berorientasi pada bisnis dan teknik, proses operasi sudah cepat. Sejarah perkembangan komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga merupakan sebuah perkembangan yang sangat pesat dari perkembangan komputer yang ada. Komputer generasi ketiga muncul sejak era 1965 sampai 1971. Transistor yang dianggap tidak efisien lagi membuat para ilmuwan mencari alternatif lain dan kemudian ditemukan pada batu kuarsa atau quartz rock. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi atau IC Integrated Circuit di tahun 1958. Hal ini merupakan sebuah inovasi yang dapat mendongkrak munculnya komputer generasi ketiga. Komputer generasi keempat. Setelah IC ditemukan, perkembangan komputer semakin pesat dan jelas. Pada tahun 1971, chip Intel 4004 membawa kemajuan besar dalam dunia IC. Intel berhasil memasukkan semua komponen dalam sebuah komputer atau Central Processing Unit, memori, dan kendali input-output ke dalam sebuah chip tunggal yang sangat kecil. Jika sebelumnya IC digunakan untuk mengerjakan pekerjaan tertentu saja, maka pada masa ini mikroprosesor dapat diproduksi dan diprogram untuk menjalankan seluruh kebutuhan yang diinginkan. Perkembangan komputer generasi keempat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Pada generasi ini, komputer sudah memakai Large Scale Integration atau LSI. Komputer generasi kelima. Sejarah perkembangan komputer generasi kelima adalah komputer
kita gunakan sekarang, di mana generasi ini ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor. Selain itu, juga ditandai dengan munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Perusahaan-perusahaan yang membuat mikroprosesor diantaranya adalah Intel Corporation, Motorola, Zilog, dan lainnya lagi. Di pasaran bisa kita lihat adanya mikroprosesor dari Intel dengan model 4004, 8088, 802, 86, 803, 86, 804, 86, dan Pentium. Pentium 4 merupakan produksi terbaru dari Intel Corporation yang diharapkan dapat menutupi segala kelemahan yang ada pada produk sebelumnya. Di samping itu, kemampuan dan kecepatan yang dimiliki Pentium 4 juga bertambah menjadi 2 GHz. Gambar-gambar yang ditampilkan menjadi lebih halus dan lebih tajam. Di samping itu, kecepatan memproses, mengirim ataupun menerima gambar juga menjadi semakin cepat. Hardware yang terdapat di dalam CPU apa saja? Bagian-bagian CPU ada CD-ROM, power supply, VGA card, RAM, LAN, hard disk, prosesor, cooler, dan motherboard. Berikut ini terdapat beberapa bagian CPU. Terdiri atas satu casing. Casing adalah bagian paling luar dari PC yang sering disebut sebagai CPU ini. Fungsinya yaitu sebagai penutup dan tempat dudukan komponen lain serta sebagai pelindung komponen-komponen di dalamnya dari kotoran dan debu. Prosesor. Prosesor adalah secara singkat dapat diartikan sebagai otak komputer. Prosesor pada umumnya sering disebut juga dengan CPU, Central Processing Unit, adalah suatu chip yang berupa IC, Integrated Circuit, yang mengontrol keseluruhan sistem komputer khususnya dalam menjalankan instruksi, pengolah, dan digunakan sebagai pusat ataupun otak dari kegiatan komputer dalam melakukan perhitungan serta menjalankan tugas input dan output. Prosesor terletak pada soket yang terdapat di motherboard, mengelolanya, dan melakukan komunikasi. Oleh karena itu, prosesor ialah alat atau suatu komponen yang sangat dibutuhkan paling utama, tapi kalau tidak ada komponen yang lainnya, maka prosesor tidak dapat bekerja atau berfungsi dengan baik sebab komponen-komponen itu saling berkaitan satu sama lain dengan komponen yang lainnya. 3. Motherboard. Motherboard atau disebut juga papan induk. Motherboard merupakan komponen utama dari sebuah PC karena motherboardlah semua komponen PC Anda akan disatukan. Untuk motherboard seperti sebuah papan sirkuit elektronik. Motherboard merupakan tempat berlalu lalangnya data. Motherboard menghubungkan semua peralatan komputer dan membuatnya bekerja sama sehingga komputer berjalan dengan lancar. 4. RAM. RAM adalah Random Access Memory, merupakan sebuah memori utama komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang telah diproses oleh prosesor sebelum dilanjutkan ke bagian lain yang membutuhkan. Oleh sebab itu, RAM yang juga sering disebut sebagai memori penyimpanan sementara. 5. Hard disk. Hard disk berfungsi sebagai tempat penyimpanan data secara konvensional yang umum digunakan. Umumnya hard disk saat ini memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat besar, mulai dari ratusan gigabyte hingga terabyte. Contoh data yang disimpan dalam hard disk yaitu lagu, video, gambar, aplikasi, dan lain sebagainya. 6. VGA card. VGA atau Video Graphic Editor Card merupakan komponen yang berfungsi untuk mengolah data grafis untuk ditampilkannya ke monitor. VGA card merupakan salah satu komponen paling penting saat menjalankan aplikasi yang menampilkan grafis di monitor seperti game, video, dan sebagainya. 7. Sound card. Sound card berfungsi untuk mengolah data berupa audio atau suara dari atau ke perangkat keras yang terkait seperti speaker dan mic. 8. Optical disk drive. Optical disk drive atau lebih sering disebut dengan CD atau DVD-ROM saja merupakan komponen yang berfungsi untuk membaca dan menulis pada piringan atau CD dan DVD. 9. Power supply berfungsi untuk meneruskan atau mengalirkan listrik ke setiap komponen-komponen agar dapat beroperasi. Jenis-jenis topologi jaringan beserta penjelasannya. Topologi ring atau sering disebut dengan topologi cincin merupakan
suatu topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Jenis topologi jaringan ini umumnya hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Gambar topologi ring. Jenis topologi ini paling banyak digunakan di lingkungan perkantoran atau perusahaan. Secara umum, topologi ring memiliki karakteristik khusus, yaitu menggunakan kabel tipe UTP dan patch cable yang membentuk jaringan seperti lingkaran dan terdiri dari beberapa node yang disusun secara seri. Adapun cara kerja topologi jaringan ring adalah sebagai berikut. Masing-masing node pada sentral terdapat penguat sinyal di kedua sisinya. Dengan begitu, maka setiap perangkat akan saling menguatkan sinyal. Proses penerima dan penerusan sinyal dibantu oleh sebuah token. Alat bernama token ini juga berfungsi sebagai pengantar dan data ketika dibutuhkan oleh sebuah node. Kelebihan dan kekurangan topologi ring. Kelebihan topologi ring, biaya untuk instalasinya cenderung murah, performa koneksi cukup baik, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah, implementasinya mudah dilakukan. Kekurangan topologi ring. Jika terjadinya masalah, troubleshooting jaringan ini terhitung rumit. Pada jaringan ini, tabrakan arus data sangat rentan terjadi. Koneksi pada jaringan akan terputus jika salah satu koneksi bermasalah. 2. Topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Pada umumnya, topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi ini memakai kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Gambar topologi bus. Jenis topologi ini biasanya digunakan untuk jaringan komputer perusahaan dengan skala kecil. Karakteristik khusus topologi bus yaitu penggunaan kabel tunggal yang terbentang di sepanjang jaringan dan berfungsi sebagai kabel utama atau backbone. Adapun cara kerja topologi bus adalah sebagai berikut. Setiap perangkat komputer terhubung dengan kabel utama atau backbone, di mana masing-masing komputer dapat saling berkirim dan menerima paket data. Proses pengiriman paket data antar komputer hanya dapat dilakukan ketika kabel utama dalam keadaan bebas, di mana komputer lain sedang tidak melakukan pertukaran data. Pengiriman data dari satu komputer ke komputer lainnya dilakukan dengan menggunakan sinyal yang tersebar di kabel. Jaringan hanya komputer dengan IP atau alamat MAC yang sama dengan yang dituju yang akan menerima sinyal. Kelebihan dan kekurangan topologi bus. Kelebihan topologi bus: kemudahan dalam penambahan client atau workstation baru, mudah digunakan dan sangat sederhana. Biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Kekurangan topologi bus: sering terjadi tabrakan arus data, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien, topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. Jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. 3. Topologi star. Topologi star atau disebut juga dengan topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana pada umumnya memakai hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Gambar topologi star. Jenis topologi ini juga cukup banyak digunakan di perkantoran atau perusahaan-perusahaan dengan skala kecil dan menengah. Karakteristik khusus dari topologi star adalah adanya satu jaringan yang berfungsi sebagai pusat segala aktivitas, di mana setiap komputer host memiliki kabel tersendiri yang terkoneksi langsung dengan perangkat pusat hub dengan sistem point to point. Adapun cara kerja topologi star adalah sebagai berikut. Beberapa jaringan komputer terhubung dengan pusat hub atau switch, di mana jaringan pusat tersebut berfungsi sebagai server sentral. Perangkat pusat hub dan switch akan menyimpan daftar konten address memori atau CIM pada memorinya. CIM akan menyimpan semua alamat perangkat komputer yang terhubung dengan switch. Kelebihan dan kekurangan topologi star. Kelebihan topologi star: jaringan topologi ini tetap berjalan baik walaupun salah satu komputer klien bermasalah. Tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. User lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan
lebih fleksibel. Kekurangan topologi star. Topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Topologi star sangat tergantung pada terminal pusat. 4. Topologi mesh. Topologi jaringan mesh atau jala adalah suatu topologi jaringan di mana setiap perangkat komputer saling terhubung secara langsung atau dedicated link. Topologi mesh biasanya digunakan untuk rute yang banyak dengan menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Gambar topologi mesh. Jenis topologi jaringan komputer ini biasanya digunakan pada jaringan yang memiliki perangkat komputer sedikit. Pada topologi ini, koneksi antar komputer terhubung secara langsung sehingga meningkatkan kecepatan proses transfer data karena tidak ada perantara. Adapun cara kerja topologi mesh adalah sebagai berikut. Setiap node dalam jaringan komputer terhubung secara langsung ke node yang dituju dengan menggunakan kabel. Proses transfer data antar perangkat komputer berlangsung lebih cepat karena terhubung langsung dengan menggunakan kabel. Kelebihan dan kekurangan topologi mesh. Kelebihan topologi mesh, bandwidth limitnya cukup besar, security data pada topologi ini sangat baik, tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Kekurangan topologi mesh. Kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Instalasinya sangat rumit. 5. Topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Topologi jaringan berbentuk tree pada umumnya dipakai untuk terinterkoneksi antar hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Gambar topologi tree. Jenis topologi jaringan ini memiliki karakteristik khusus, yaitu adanya kabel utama sebagai penghubung beberapa hub pada jaringan star, memiliki hierarki, dan memiliki hub sebagai server pusat yang mengatur arus data. Kelebihan dan kekurangan topologi tree. Kelebihan topologi tree dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga peraturan data menjadi lebih mudah. Kekurangan topologi tree memiliki kinerja jaringan yang lambat, penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya mahal. Kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga bermasalah. 6. Topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah bentuk jaringan komputer yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer dengan menggunakan sebuah kabel. Pada umumnya, topologi peer-to-peer memakai satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Gambar topologi peer-to-peer. Jenis topologi yang satu ini adalah yang paling sederhana karena hanya menghubungkan dua buah perangkat komputer tanpa adanya server khusus. Dalam hal ini, masing-masing komputer dalam jaringan ini dapat berfungsi sebagai server ataupun client secara bergantian. Kelebihan dan kekurangan topologi peer-to-peer. Kelebihan topologi peer-to-peer. Biaya instalasi sangat murah, proses instalasi mudah, setiap komputer dapat berperan sebagai server atau klien. Kekurangan topologi peer-to-peer. Topologi ini sangat sulit dikembangkan. Security dalam topologi ini sering bermasalah. Proses troubleshooting termasuk rumit. Topologi linear. Topologi linear atau sering disebut dengan topologi bus berurut atau topologi runtut. Topologi ini umumnya hanya memakai satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Gambar topologi linear. Karakteristik khusus pada jenis topologi ini adalah penggunaan konektor BNC dan kabel RJ58, di mana skema jaringannya mirip sebagai topologi bus. Kelebihan dan kekurangan topologi linear. Kelebihan topologi linear mudah dikembangkan, penggunaan kabel sedikit, tata letak topologi linear sederhana dan mudah. Topologi ini tidak membutuhkan kendali sentral. Kekurangan topologi linear, kepadatan trafik data cukup tinggi, security dan data tidak terjamin.
Topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Gambar topologi hybrid. Umumnya, jenis topologi ini digunakan ketika suatu perusahaan diambil alih oleh perusahaan lainnya sehingga jaringan komputer di dalam perusahaan tersebut mengalami perubahan dengan membentuk jaringan baru. Kelebihan dan kekurangan topologi hybrid. Kelebihan topologi hybrid. Topologi ini sifatnya fleksibel. Penambahan koneksi lain pada topologi ini menjadi sangat mudah. Kekurangan topologi hybrid, proses instalasi dan pengaturannya cukup rumit. Manajemen pada topologi hybrid sangat sulit dilakukan. Biaya untuk membuat topologi ini cukup mahal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.